Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengakses SIM ke mahasiswa di IAI Tabah. Langkah yang pertama adalah kita harus mengunjungi website IAI Tabah. Kemudian kita memilih menu SIM yang ada di sebelah sini. Kita klik, kita tunggu loadingnya, kemudian kita masukkan username kita serta password kita. Kemudian akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan utama menu SIM mahasiswa. Ketika pertama kali login, langkah yang harus dilakukan adalah kita harus mengganti password. Password tersebut berfungsi untuk masuknya kita ke SIM, biar nggak dioperasikan oleh orang lain, dan agar akun kita lebih aman. Kemudian ketika sudah masuk di sini, maka kita memilih menu mahasiswa. Kebetulan akun yang saya gunakan ini adalah akunnya mahasiswa Prodi PAI yang sampai saat ini password dia belum masuk. Tandanya apa? Tandanya dia belum merubah password yang saya berikan kemarin. Kemudian kita masuk. Setelah masuk, maka informasi di awal akan diberikan informasi seperti ini. Ini adalah halaman awal. Kemudian ini dari sini, ini adalah menu-menunya, menu-menu SIM mahasiswa yang nantinya akan sampean semuanya gunakan. Ini berarti posisi mengaksesnya adalah sekarang pada hari Jumat tanggal 11. Kemudian servernya ini adalah jam, bukan jam di sini, tapi jam menyesuaikan pada jam yang ada di komputer server. Selanjutnya ini adalah history. Ada pesan masuk yang belum dibaca. Ini nanti kalau sudah semuanya sudah aktif, baik nanti dari dosen, dari teman mahasiswa, ini nanti akan muncul sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan selera. Kemudian di sini adalah jadwal perkuliahan yang dilakukan pada semester ini, pada semester berjalan maksudnya. Kemudian selanjutnya ini adalah histori terkait dengan tagihan keuangan, bukan histori, tapi ini adalah semua tagihan nanti akan dimunculkan di sini. Yang sudah bayar akan dikasih keterangan, misalkan jenis tagihannya apa, item pembayaran apa, kode pembayarannya apa, kemudian tagihannya berapa nominalnya, kapan waktunya dia terakhir dia harus bayar, kemudian statusnya apakah dia sudah lunas atau belum bayar atau bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah kemajuan dari si mahasiswa ini. IPK itu berarti menunjukkan indeks prestasi kumulatif, berarti semuanya kejadian pada semester ini dia memiliki IPK 2,66. Kemudian ini adalah semester 2, IPK-nya adalah 2,27, bukan KHS tapi IPK yang ada di transkrip. Kemudian ini adalah KHS, histori dari KHS. Semester 1 KHS-nya segini, semester 2 KHS-nya segini, semester 3 KHS-nya segini, dan seterusnya. Namun di penilaian ini, dari beberapa komplain yang masuk kemarin, ada beberapa data yang kurang tepat di dalam proses saya ketika
melakukan migrasi data yang asalnya dari semi manual kemarin, kemudian saya upload ke online ini. Untuk menanggulanginya, kalau misalkan sampean punya bukti pembanding atau punya KHS yang lama, maka silahkan difoto KHS tersebut atau transkrip tersebut, kemudian saya dikirimi fotonya, nanti akan saya komunikasikan ke bagian yang terkait untuk di istilahnya pemberitahuan, untuk di ACC bahwa ini terjadi bla 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 bla. Kemudian ini adalah histori pengambilan dari SKS-nya. Semester 1 dia ngambil 22 SKS, semester 2 21, dan semester 3 24, dan semester 4 sebanyak 24. Nah, jadi sifatnya yang ada di bagian kanan ini adalah model rangkuman atau pemberitahuan. Kemudian ini menunjukkan pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh institusi. Jadi dia nanti akan tampil di sini, ada informasi terkait dengan kampus, itu nanti akan ditampilkan juga di sini bila nanti diisi. Siapa yang mengisi? Tentunya adalah bagian yang terkait dengan pengumuman tersebut. Dia akan mengumumkan, contohnya adalah seperti ini, proses KHS dilakukan selama 3 hari. Nah, itu nanti akan diumumkan di sini juga. Pengumuman yang paling atas, pengumuman yang paling awal itu akan ditampilkan di sini. Teman bisa membacanya. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah masuk di sini adalah kita harus melengkapi yang namanya biodata mahasiswa. Biodata ini silakan sampai lengkapi. Caranya tinggal memilih di portal, kemudian setelah portal klik biodata mahasiswa, setelah itu pilih sunting. Proses sunting ini sama harus melengkapi ini. Nah, akademik ini semuanya sama periksa satu-satu, jangan sampai ada yang terlewati. Kalau sudah selesai, klik simpan. Yang di bagian atas ini tidak bisa dirubah karena ini adalah wewenangnya kampus. Nah, kita klik simpan. Nah, ini muncul alert, istilahnya alert atau message box dengan model seperti ini. Mohon mengisi isian yang berwarna kuning dengan benar terlebih dahulu. Artinya apa? Di bagian ini ada text box atau ada isian pertanyaan yang belum dimasukkan, yang belum dijawab. Tandanya dia bertanda kuning, silakan dicek aja satu persatu di sini. Kalau sudah, maka silakan klik simpan. Kemudian silakan upload fotonya sampean, tentunya foto yang bukan foto di Facebook, tapi memang foto resmi. Kemudian cara menguploadnya adalah kita tinggal menekan pada tombol ini. Ini tidak peduli dia statusnya seperti ini atau bagaimana, yang penting sampean klik di sini. Kemudian silahkan sampean pilih upload foto. Kemudian silahkan dicari fotonya. Tentunya foto yang dengan kapasitas maksimalnya adalah 20 KB. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk pada menu perkuliahan. Di menu perkuliahan ini sifatnya di sini adalah ada yang modelnya informasi. Ini informasi, ada yang modelnya yang harus sampean lakukan. KRS. Pada menu KRS ini, jika nanti sudah dibuka atau sudah ada informasi sampean harus KRS, maka harus memilih di menu KRS perkuliahan mahasiswa, MHS itu mahasiswa, kemudian pilih menu KRS.
Kalau ada warna seperti ini, berarti ada 3 pintu yang belum terbuka. Pintu yang pertama adalah tahap KRS belum dibuka. Tahap KRS belum dibuka artinya KRS belum bisa dilakukan. Kenapa? Karena belum diizinkan untuk melakukan proses KRS. Pintu yang kedua yang menutup tidak bisa KRS adalah Anda belum bayar SPP. SPP-nya yang sampean tagihannya sampean ini belum dibayar, sehingga dia tidak bisa, mahasiswa ini tidak bisa melakukan KRS. Dan yang ketiga adalah perwalian Anda belum tergenerate. Karena belum membayar SPP, maka proses di perwalian belum tergenerate, artinya belum ada. Kalau mau melakukan KHS ini, yang dilakukan oleh mahasiswa adalah nanti di sini tampil kode mata kuliah, kemudian mata kuliah, kemudian nanti kelasnya, kemudian waktu pelaksanaan dari mata kuliah tersebut. Sampai tinggal centang, kemudian pilih semuanya. Setelah itu tunggu ACC dari dosen wali. Nah, dosen wali ini nanti akan mengkoreksi dari KRS yang sudah sampean lakukan. Kemudian di menu perkuliahan ini adalah tombol-tombol shortcut. Silakan aja dicoba. Tapi saya akan menerangkan runtut melalui dari tombol yang ada di sini, dari menu. Sebetulnya sama dari sini juga bisa. Kemudian dari sini kita melihat kalau KRS sudah, maka kita bisa melihat dari jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan pada semester tersebut, dan ini akan diingatkan hari ini itu ada jadwal perkuliahan apa. Di sini ini adalah jadwal perkuliahan selama 1 semester. Kemudian selanjutnya ini yang perlu, ini yang penting juga. Absensi ini adalah histori dari absensi yang sampean lakukan di setiap kali pertemuan. Absensi ini siapa yang memasukkan? Yang memasukkan adalah dosen dari mata kuliah. Kalau misalkan di sini kehadiran sampean kosong, kemudian sampean kok sampean merasa, sampean mempunyai, sampean artinya yakinlah sampean merasa bahwa saya ini benar-benar mengikuti pada mata kuliah ini, maka silakan aja menghubungi pada dosen yang bersangkutan atau hubungi Kaprodi. Selanjutnya dari sini kemudian ini nanti KKN skripsi. Di proses skripsi pengajuan ini bisa dilakukan melalui sini. Kita tinggal menunggu saja. Sampai kapan? Sampai diaktifkan. Kemudian di laporan mahasiswa. Laporan mahasiswa ini yang pertama ada KHS. KHS itu kartu hasil belajar per semester. Karena dia per semester, maka kita harus memilih semester kapan. Misalkan di semester Gasal pada tahun 2019, berarti semester ganjil tahun 2019, ini adalah KHS-nya. Langkah untuk mencetaknya bagaimana? Kita tinggal klik tombol di sini. Nah, ini kemudian muncul di sini, kita tinggal print. Mana print? Ini. File Ctrl P kalau di sini. Ctrl CTRL P. Nah, kita tinggal mencetaknya di sini. Kalau kita mau mengekspor ke PDF, berarti kita tinggal memilih menu yang ada di sini. Kebetulan di saya ini ada. Nah, ini save as PDF. Kemudian kita pilih save. Maka hasil KHS kita dalam bentuk PDF. Nah, di sini ini adalah nomornya, nomor urutnya. Kemudian ini
nama mata kuliahnya, ini kode mata kuliah. Kemudian ini adalah jumlah SKS-nya. Kemudian dia memiliki nilai B+. Karena dia B+, maka nilai per SKS-nya adalah 3,25. Kalau A maka 4. Jadi ini sudah ada standar aturannya. Ini adalah tanggal mencetak. Jadi SKS ini dicetak pada tanggal ini. Kemudian ini mengetahui kaprodi PAI karena jurusannya adalah PAI, NBP-nya di sini nanti akan muncul nama kaprodinya. Ini belum selesai dalam settingnya, tapi silakan ditunggu saja. Oke, KRS, kemudian kita pilih, kita tutup. Kita melakukan di laporan. Kita pilih di kemajuan belajar. Kemajuan belajar ini kita harus mengisi pada question. Ibaratnya questionnya seperti ini. Tapi ini belum aktif. Sampai saat ini belum aktif. Jadi gak usah lah ini. Ini belum aktif. Jadi kita harus mengisi survei terhadap layanan-layanan yang sudah disediakan di sini. Data yang sampean masukkan di sini adalah sifatnya rahasia. Jadi hanya bagian terkait yang akan melihat data hasil isian sampean. Jadi isi saja sesuai dengan yang sampean sesuai dengan selera lah ibaratnya. Kemudian di laporan ini selanjutnya laporan mahasiswa ada namanya daftar nilai. Daftar nilai ini sampean di sini kosong, tapi langkahnya untuk menampilkannya adalah kita harus memencet pada tombol print. Ini adalah daftar nilai dari mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa ini. Kemudian jumlahnya adalah ada 91 SKS dengan total nilai 244,75. Contohnya ini usul fikih nilainya E, ini mesti komplit karena semua nilai yang E kelihatannya ada kesalahan di dalam setting import datanya kemarin. Kemudian dari sini kita juga bisa mengklik di sini. Ada namanya daftar nilai, ada namanya transkrip. Transkrip ini adalah transkrip sebagaimana yang sudah sampean terima. Jadi sampean tidak harus ke depan ketika ini data sudah valid semua. Sampean tidak harus untuk melihat transkrip, sampean bisa mengecek secara online. Ini transkrip, cetak transkrip. Nah, abaikan kode yang ada di atas ini karena ini adalah debugging untuk proses saya dalam proses kami di ICT dalam membenahi tombol-tombol atau membenahi di website ini. Jadi ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, nama mata kuliah semester 1, semester 2, nama mata kuliah semester. Nah, ini akan muncul secara berurut. Cara mencetaknya kita tinggal kontrol P, kemudian kita setting, kita arahkan ke sini. Apakah kita masuk pada berhubung di laptop saya atau di komputer ini tidak ada printernya, maka ini tidak bisa dicetak. Saya bisa melakukan dengan cara kayak contohnya misalkan saya save as PDF. Abaikan yang ada di sini. Kalau misalkan sampean mau mencetak kok ada muncul seperti ini, silahkan menghubungi saya karena ini saya lupa tadi ketika benahi belum saya nonaktifkan. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih di ini, kita tutup. Kita pilih di laporan, ada namanya laporan riwayat mengulang. Ini ketika sampean melakukan mengulang dari mata kuliah,
ada tombol mengulang di sini. Selanjutnya adalah kita melihat di laporan kemudian keuangan. Di laporan keuangan ini tagihan yang sampean tagihan yang ada yang harus sampean bayar itu nanti akan dimunculkan semua di sini. Dan kapan tagihan itu akan terakhir dibayarkan, maka semuanya akan dimunculkan di sini. Ada batas pembayaran. Kemudian ada namanya virtual account. Jika nanti virtual account ini digunakan, jika nanti di proses pembayaran kita itu kok sudah mengaktifkan, sudah bekerja sama dengan bank, maka di virtual account ini sama tinggal mengklik di virtual account ini, kemudian memilih tombol ini apa yang harus dibayarkan, wisuda atau apa. Nah, mencetak di sini. Dari mencetak ini kemudian di sini nanti ada ID tagihannya, kemudian ada proses yang harus ada tutorialnya di sini. Nah, tutorial lengkapnya. Kemudian ini ada namanya menu mahasiswa. Pokoknya ini menu yang sekiranya tidak mengenakkan bagi sampean, tapi tetap harus saya sampaikan. Ada bayar tagihan H2H. H2H itu host to host. Kemudian ada bayar tagihan VA. VA itu melalui virtual account dengan bermediakan pada bank. H2H ini adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung, kita tinggal datang ke Mbak Eva. Virtual account ini tagihan yang dilakukan ketika kita melakukan proses pembayarannya melalui bank. Nanti akan ada muncul di sini. Nah, ini bayar tagihan. Setelah dibayar tagihan di sini muncul. Ini tombol tadi. Kemudian ini adalah proses di SKP. Nah, SKP ini insya Allah akan saya ditutorialkan di episode berikutnya sambil menunggu proses SKP yang dari kampus, aktivasi yang dari kampus. Langkah yang paling akhir ketika ini sudah selesai mengakses SIM ini, maka langkah yang paling akhir adalah kita memilih pada tombol logout. Jangan lupa pilih pada tombol logout. Kita juga bisa memilih di menu SIM ini, berarti kembali ke menu awal. Kita memilih di tombol logout sampai muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.